Sehat selalu sahabatku. Ketika orang mencari perlindungan, backingan, waduh, dari orang lain yang punya sesuatu. Kenapa? Karena dirinya tidak yakin akan kemampuan dirinya sendiri. Sehingga ada yang senang memakai pelindung di luar, pakai kalung yang sudah dikasih mantra, atau mungkin dengan pin, atau mungkin sesuatu yang dianggapnya jadi pelindung. Bapak, Ibu, Sobat Muda, bolehkah kita memiliki pandangan demikian? Ya, sesungguhnya kita sendiri adalah pelindung bagi diri kita sendiri. Bila orang mencintai dirinya sendiri, maka ia harus menjaga dirinya dengan baik. Orang bijaksana selalu waspada selama 3 masa. Demikian disabdakan oleh Buddha dalam bab 12 Atawaga syair 157. Jadi Bapak Ibu sahabat muda, kita buat perlindungan dari diri kita. Apa itu? Kita menjaga pikiran yang baik, ucapan yang baik, dan melatih bertindak yang baik, yang benar. Mengapa demikian? Karena pelindung kita adalah karma baik yang telah kita ciptakan, yang telah kita kondisikan setiap saat melalui pikiran, ucapan, dan tindakan kita. Bapak Ibu Sobat Muda, dalam Dhammapada syair 158 dikatakan demikian: hendaknya orang terlebih dahulu mengembangkan dirinya sendiri dalam hal-hal yang patut, dan selanjutnya melatih orang lain. Orang bijaksana yang berbuat demikian, ia takkan dicela. Jadi, sebelum kita memberikan nasihat kepada orang lain, ayo kita mulai dari diri sendiri. Kita mau mengajarkan orang untuk melatih, berpikir benar, berucap benar, bertindak benar. Sudahkah kita menjalankan? Itu tantangan. Nah, kalau kita masih belum mengarahkan pada hal-hal demikian, maka alangkah sulitnya kita bisa mengajarkan. Apakah Pak Edi sudah sebaik yang dikatakan? Saya masih berlatih dalam hal berpikir yang baik, yang benar, berlatih dalam berucap yang baik dan benar, dan berlatih bertindak yang baik dan benar. Kita masih berlatih. Saya belum mencapai tingkat kesucian, bahkan Sotapanna sekalipun. Tetapi kalau kita tidak pernah memulai, kapan? Ayo, sekarang saatnya. Latih dalam hal kebaikan. Kemudian dalam Dhammapada syair 159 dikatakan demikian: sebagaimana ia mengajarkan orang lain, demikianlah hendaknya ia berbuat. Setelah ia dapat mengendalikan dirinya dengan baik, hendaklah ia melatih orang lain. Sesungguhnya amat sukar untuk mengendalikan diri sendiri. Maka itu Bapak Ibu Sobat Muda, bila kita sudah bisa melatih diri kita, kita mau mengajarkan kedermawanan. Sudahkah kita dermawan? Kita mau melatih orang untuk menjadi orang yang baik dalam ucapan. Sudah belum kita melatih dalam ucapan yang baik? Kita mau melatih orang untuk memiliki pencaharian benar, pencaharian yang baik. Sudahkah kita mengembangkan hal itu?
Ayo, kita pantulkan ke dalam diri kita. Bila sudah melatih diri sendiri, maka kita bisa melatih orang lain, membimbing orang lain. Tak mungkin kita bisa mengajarkan membaca dan menulis bila diri sendiri belum bisa membaca dan menulis. Tetapi karena sudah berlatih, maka kita bisa membimbing, melatih orang seperti yang telah kita capai. Pastinya ada tantangan. Bapak, Ibu, sahabat muda, ketika kita mencari perlindungan di luar, ternyata belum mampu, belum seperti apa yang kita harapkan. Dalam Dhammapada syair 160, Sang Buddha mengatakan, diri sendiri sesungguhnya adalah pelindung bagi diri sendiri. Karena siapa pula yang dapat menjadi pelindung bagi dirinya? Setelah dapat mengendalikan dirinya dengan baik, ia akan memperoleh perlindungan yang sungguh sangat suka dicari. Bapak, Ibu, sahabat muda yang berbahagia, mulailah kita mengkondisikan diri untuk menjadi pelindung diri kita. Loh, Pak, apakah kita bisa menjadi pelindung bagi diri kita? Kita senantiasa mengkondisikan. Bila kita tidak ingin dicela, buat perlindungan, jangan mencela. Bila kita tidak ingin dicubit, buat perlindungan, jangan mencubit. Musuh yang paling hebat, musuh yang paling berat adalah pikiran yang tidak terkendali. Kenapa? Karena pikiran yang tidak terkendali akan berpikir pada hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, hal-hal yang keliru. Akhirnya melahirkan ucapan buruk, ucapan jelek, tindakan buruk, kasar, dan jelek. Lalu, bila kita bertanya, siapa sahabat yang paling dekat, sahabat yang paling baik? Tidak lain adalah pikiran yang dapat kita kendalikan. Oleh karenanya, dari pikiran yang dapat dikendalikan, ucapan pun akan menjadi baik, ramah tamah, sopan santun. Sopan santun sehingga bisa menyenangkan, menenangkan diri dan orang lain. Cobalah, dimanapun kita berada, sapalah orang dengan baik, dengan ramah, dengan sopan. Mereka pun akan membalasnya seperti hal yang kita lakukan. Loh, Pak, saya sudah bersikap ramah, sudah bersikap sopan, tapi kok masih disambut dengan ucapan sapaan yang tidak pantas? Bersabarlah. Karena apa? Karena kondisi karma buruk kita sedang berbuah. Yang hari ini kita berbuat baik, belum membuahkan hasil. Yakin, satu ketika orang yang membenci kita, orang yang memarahi kita akan menjadi luluh hatinya. Karena apa? Dengan kesabaran, dengan kebaikan yang kita tebarkan. Tak pernah ada satu kebencian yang habis bila dibalas dengan kebencian. Tetapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan cinta kasih. Inilah, semoga uraian Dharma singkat ini bermanfaat buat kita semuanya. Salam sehat selalu. Namo Buddhaya.